Kamu diberitahu bahwa gaji 6 digit adalah garis akhir, bahwa kamu sudah berhasil. Tapi bagi sebagian besar orang Amerika yang berpenghasilan $100.000 hari ini, itu hanya berarti kamu masih bisa bertahan. Di atas kertas, ekonomi lebih kuat dari sebelumnya. Pada kenyataannya, biaya hidup naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Untuk mendapatkan kehidupan kelas menengah yang sama seperti yang bisa didapatkan orang tuamu, hanya dengan satu penghasilan pada tahun 1985, sekarang kamu membutuhkan sekitar 62 minggu kerja dalam setahun. Kelas menengah tidak menghilang, mereka hanya mulai hidup dengan waktu yang sebenarnya tidak mereka miliki. Bab 1, tahun dengan 62 minggu. Impian Amerika dulu punya definisi yang sederhana. Bekerja keras, menghasilkan cukup uang, dan kamu bisa mendapatkan kehidupan kelas menengah yang stabil. Tapi pertanyaannya adalah, apakah definisi itu masih berlaku? Ekonom Oren Cass dan kelompok risetnya American Compass mengembangkan sesuatu yang disebut indeks biaya bertahan hidup untuk menguji hal itu secara tepat. Idenya sederhana. Ambil satu keluarga dan satu keranjang kebutuhan pokok, lalu tanyakan berapa minggu mereka harus bekerja untuk membayar barang-barang tersebut. Keranjang tersebut mencakup bahan makanan, rumah sederhana di persentil ke-40, asuransi kesehatan keluarga, dan mobil untuk bekerja. Kemudian tambahkan biaya kuliah untuk anak-anak di atas semuanya. Dan itulah dasar kehidupan orang Amerika biasa. Pada tahun 1985, jawabannya sekitar 40 minggu. Rata-rata orang Amerika kelas menengah membayar semua itu dan masih memiliki 1/5 tahun tersisa. Sisa itu berubah menjadi tabungan, menjadi uang muka, menjadi sedikit ruang bernapas untuk tahun yang buruk. Pada tahun 2022, keranjang yang sama menghabiskan 62 minggu gaji. Sekarang dibutuhkan 14 bulan kerja untuk membeli 12 bulan kehidupan normal. Kekurangannya bukan karena nasib buruk atau masa sulit, itu sudah tertanam dalam sistem. Ada kenyataan pahit yang tersembunyi dalam upah. Pekerja tahun 1985 itu menghasilkan sekitar $443 per minggu. Penggantinya di tahun 2022 membawa pulang sekitar $1,200, $1,200, hampir 3 kali lipat gajinya. Di atas kertas, dia terlihat 3 kali lebih kaya. Tapi biaya kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada kenaikan gajinya. Uang yang lebih banyak sekarang justru hanya cukup untuk hidup yang lebih sempit. Dulu satu penghasilan bisa menanggung satu rumah tangga. Sekarang dibutuhkan 2 gaji untuk sekedar membeli apa yang dulu bisa didapatkan dengan 1 gaji. Keluarga kelas menengah Amerika menambah 1 pencari nafkah lagi, tapi tetap berada di tempat yang sama. Jadi ketika sebuah rumah tangga terlihat baik-baik saja, biasanya ada sesuatu di balik layar yang menopangnya. Bisa jadi itu pekerjaan kedua, lembur, kerja sampingan setelah anak-anak tidur, atau kartu kredit untuk menutupi kekurangan. Semua itu bukan lagi pilihan, itulah cara orang bertahan hidup sekarang. Anda mungkin berpikir ini hanya memengaruhi sedikit keluarga. Tidak begitu. Pada awal tahun 2024, kelompok riset Payments menemukan bahwa 48% rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari $100.000 Amerika Serikat, $100.000 Amerika Serikat per tahun, hidup dari gaji ke gaji. Dan itu tidak berhenti di situ. Sekitar 36% rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari $200.000 Amerika Serikat melaporkan hal yang sama. Keluarga-keluarga ini dikenal sebagai kelompok Henry, yakni berpenghasilan tinggi tetapi belum kaya. Mereka memiliki gaji yang dulu akan dianggap sebagai kekayaan oleh kakek nenek mereka. Namun di balik itu, tabungan mereka terkuras dan dana pensiun terus menipis. Mereka melakukan segala hal yang dilakukan orang tua mereka. Mereka mengikuti setiap aturan yang diajarkan, namun tetap saja mereka semakin tertinggal. Jadi, jika orang-orang di puncak pun mulai terpuruk, sebenarnya untuk siapa ekonomi yang sedang booming ini? Bab 2, hantu PDB. Anggapan bahwa ekonomi sedang booming itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Ekonomi tumbuh sekitar 2% pada tahun 2025. Pengangguran tetap rendah dalam waktu yang cukup lama dan S&P 500 terus mencetak rekor tertinggi. Berdasarkan indikator-indikator itu, semuanya terlihat sehat. Masalahnya adalah apa yang tidak tercatat. Pikirkan tentang apa yang sebenarnya penting. PDB melacak output, yaitu total dolar dari barang dan jasa yang diproduksi. Itu memberitahu seberapa besar ekonomi, bukan seberapa jauh gaji Anda bisa mencukupi kebutuhan. Tingkat pengangguran melacak apakah Anda memiliki pekerjaan, bukan apakah pekerjaan itu memungkinkan Anda membayar sewa, makanan, atau kebutuhan dasar untuk hidup stabil. Keduanya adalah indikator yang berguna, tetapi tidak satu pun yang menjawab pertanyaan yang benar-benar dihadapi orang. Apakah bekerja penuh waktu masih cukup untuk menjalani kehidupan normal? Banyak dari apa yang kita sebut pertumbuhan sebenarnya hanyalah biaya besar untuk tetap bertahan di tempat yang sama. Banyak pekerjaan yang diciptakan berada di sektor ekonomi jasa.
Walmart, pemberi kerja swasta terbesar di negara ini, mempekerjakan sekitar 1,6 juta orang Amerika. Tetapi upah di pekerjaan tersebut tidak sebanding dengan biaya sewa atau asuransi kesehatan. Sejak akhir tahun 1970-an, upah pekerja biasa hanya naik sekitar 14,8%. Produktivitas dari setiap pekerja telah meningkat sekitar 64,6%. Gaji CEO selama periode yang sama melonjak lebih dari 1.300%. Ada kesenjangan besar antara mereka yang melakukan pekerjaan dan mereka yang menikmati hasilnya. Para ekonom kadang-kadang menggambarkan pola setelah masa resesi sebagai pemulihan berbentuk K. Satu garis naik untuk mereka yang memiliki aset, garis lainnya menurun bagi mereka yang bergantung pada upah. Ekonomi yang sama, tetapi dua jalur yang sangat berbeda. Jadi, ekonomi terus tumbuh sementara anggaran keluarga semakin menyusut. Orang-orang merasakan kesenjangan itu meskipun mereka tidak bisa menyebutkannya. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengatakan kepada lembaga survei bahwa ekonomi terasa sulit dan data terus bersikeras bahwa mereka salah. Penulis Kyla Scanlon menyebut kesenjangan ini sebagai vibe session. Ini adalah jarak antara bagaimana ekonomi terlihat di atas kertas dan bagaimana rasanya di meja makan keluarga. Survei dari Universitas Michigan telah mencatat suasana hati yang tetap lemah selama bertahun-tahun, bahkan ketika indikator ekonomi utama terus meningkat. Ketidaksesuaian itu bukanlah sesuatu yang acak. Itu mencerminkan apa yang diukur oleh indikator-indikator tersebut dan apa yang tidak mereka ukur. PDB dan tingkat pengangguran adalah alat yang berguna, tetapi mereka tidak menangkap biaya untuk mempertahankan kehidupan normal. Sewa, layanan kesehatan, bahan makanan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tetap stabil dari bulan ke bulan. Jadi angka-angka bergerak di grafik dan berita utama, tetapi mereka tidak selalu sesuai dengan apa yang benar-benar dirasakan orang-orang. Bab 3. 4 besar. Anda diberitahu bahwa Anda lebih kaya daripada orang tua Anda karena barang-barang Anda lebih baik dan lebih murah. Televisi Anda sangat besar. Ponsel di saku Anda bisa mengalahkan superkomputer tahun 1985. Para ekonom bahkan menyesuaikan angka inflasi berdasarkan perubahan kualitas produk. Ini disebut penyesuaian hedonik karena ponsel atau TV saat ini lebih baik daripada yang ada 10 tahun lalu. Namun dalam kehidupan nyata, peningkatan itu tidak selalu membuat kita merasa lebih sejahtera. Anda mungkin mampu membeli televisi 4K berukuran besar. Yang lebih sulit adalah mampu membeli ruang untuk hidup nyaman di sekitarnya. Karena perubahan terbesar bukan pada perangkat elektronik, melainkan pada perumahan. Dulu, harga rumah sekitar 3 kali pendapatan tahunan sebuah keluarga. Di banyak kota saat ini, harganya jauh lebih dari 5 kali lipat. Ambil Austin sebagai contoh. Rasio harga terhadap pendapatan mencapai sekitar 5,75 pada tahun 2022. Pada pertengahan 2025, angkanya turun menjadi sekitar 4,31, tapi itu masih di atas rata-rata jangka panjangnya yang sekitar 3,9. Dan hambatannya bukan hanya pada pembayaran bulanan. Uang muka 20% untuk rumah dengan harga median bisa berarti sekitar $80.000 di muka. Itu adalah uang yang sebagian besar penyewa tidak bisa tabung sambil membayar sewa dan kebutuhan sehari-hari. Setelah krisis tahun 2008, perusahaan Wall Street Blackstone bergerak cepat untuk membeli rumah-rumah yang disita dalam jumlah besar. Kemudian mereka membangun sebuah perusahaan bernama Invitation Homes yang pada puncaknya mengelola sekitar 80.000 properti. Pemain besar lainnya, Progress Residential, berkembang hingga sekitar 97.000 rumah. Di Atlanta, para investor besar pada satu titik pernah memiliki hampir 25% dari seluruh rumah sewa keluarga tunggal. Rumah pertama berhenti menjadi tempat tinggal dan berubah menjadi pengembalian atas uang orang lain. Biaya pengasuhan anak juga menjadi beban bagi kelas menengah. Pemerintah federal menyebut pengasuhan anak terjangkau jika biayanya 7% dari penghasilan Anda, sebuah standar yang hampir tidak ada yang bisa dipenuhi. Biaya rata-rata pengasuhan anak mencapai lebih dari $13.000. $13.000 per tahun untuk satu anak. Untuk 2 anak, biayanya lebih dari $26.000, lebih besar dari penghasilan banyak orang Amerika sebelum pajak. Di kota metropolitan yang mahal, biaya pengasuhan 2 anak bisa menghabiskan 30 hingga 40% dari gaji $100.000. Di 45 negara bagian, sekarang biayanya lebih mahal daripada hipotek rata-rata. Di 38 negara bagian, biayanya lebih tinggi daripada biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Lalu ada masalah layanan kesehatan. Pada tahun 2024, rata-rata paket keluarga hampir mencapai $5.600, $25.600. Pada tahun 2025, biayanya menjadi $27.000. Karyawan menanggung sekitar $6.300. $6.300 dari jumlah itu langsung dari gaji mereka. Selama 5 tahun, premi tersebut naik 24%, sementara upah tertinggal. Sebagian besar orang di negara ini juga tidak bisa pergi bekerja tanpa mobil.
Pada tahun 2025, cicilan mobil baru sekitar $750 Amerika per bulan. Asuransi saja sudah melebihi $2.000, $2.000 per tahun sebelum setetes bensin masuk ke tangki. Sistem ini tidak terasa seperti akan rusak. Sistem ini sudah rusak. Bab 4. Ilusi utang. Kelas menengah Amerika hidup dengan uang pinjaman. Pada akhir tahun 2025, saldo kartu kredit mencapai rekor 1,28 triliun dolar. Tambahkan sekitar $0,6, 1,66 triliun dalam pinjaman mobil, dan $1,6, 1,65 triliun dolar lagi dalam pinjaman mahasiswa. Dan utang rumah tangga mencapai $18,5, 18,59 triliun dolar, rekor tertinggi sepanjang masa. Hipotek berada di atas semuanya. Tekanan mulai terlihat di tempat-tempat yang seharusnya tidak terjadi. Pada tahun 2025, lebih banyak orang berusia 60-an dan 70-an tertinggal dalam pembayaran kartu kredit mereka. Itu adalah tingkat terburuk yang terlihat sejak tahun 2001. Sebuah tanda peringatan. Orang-orang yang seharusnya aman justru terjebak dalam perangkap ekonomi. Namun, detail yang paling penting adalah apa sebenarnya yang dibeli dari utang tersebut. Sekitar 60% pemegang kartu sekarang memiliki saldo yang dibawa dari bulan ke bulan. Dalam sebuah survei terbaru, 55% responden mengatakan bahwa saldo tersebut ada untuk menutupi kebutuhan pokok seperti belanjaan, bensin, dan untuk menutupi kekurangan antara gaji dan sewa. Ketika sebagian besar utang kartu kredit digunakan untuk menutupi kebutuhan pokok, ini bukan lagi cerita tentang pengeluaran berlebihan. Ini menjadi sinyal adanya sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesenjangan yang tidak bisa ditutupi oleh penghasilan biasa. Utang itu bukan berada di atas tabungan. Utang itu telah menggantikan tabungan. Setelah itu, bunga mulai bekerja pada sisa utang yang ada. Dengan tingkat bunga mendekati 20%, saldo $5.000 bisa memakan biaya $1.000 per tahun hanya untuk menanggung saldo itu. Itu adalah uang yang tidak membeli apapun selain waktu. Itulah sebabnya satu momen buruk bisa membuat semuanya berantakan. Tagihan medis, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau mobil mogok. Batas antara keluarga yang stabil dan keterlambatan pembayaran semakin kabur. Bab 5. Algoritma lingkaran kehancuran. Untuk waktu yang lama, orang menilai ekonomi secara lokal berdasarkan pekerjaan mereka, angka-angka mereka, jalan tempat mereka tinggal. Sekarang penilaian itu berasal dari feed media sosial, di mana postingan diurutkan oleh algoritma. Feed-feed itu punya agenda. Mereka tidak menampilkan semuanya secara setara. Mereka memprioritaskan apa yang membuat orang terus menggulir, dan ketidakpastian cenderung menarik perhatian. Jadi algoritma-algoritma itu mendorong postingan yang paling menakutkan ke atas. Suatu hari ada pemutusan hubungan kerja di Meta dan gelombang pemotongan di Google. Keesokan harinya ada seseorang yang menangis di dalam mobil yang diparkir setelah Amazon memecat mereka. 1 minggu buruk di satu perusahaan mulai terasa seperti bukti dari sesuatu yang lebih besar. Ini dikenal sebagai dismorfia uang. Ini adalah kesenjangan antara seberapa baik kondisi keuanganmu dan seberapa miskin yang kamu rasakan. Kesenjangan ini semakin melebar setiap kali kamu menggulir layar. Kekayaan palsu ada di satu sisi layar, kehancuran di sisi lainnya. Hampir tidak ada yang di tengah-tengah yang memberitahumu seperti apa normal itu sekarang. Desain ini memang disengaja. Sebuah klip belanjaan senilai $400 menarik jutaan penonton. Cerita tentang pekerjaan tetap tidak menarik perhatian siapapun. Sistem menampilkan kepanikan dan ketakutan kepadamu, lalu mengubur hal-hal biasa dan keseharian. Kamu mulai percaya bahwa semua orang bangkrut dan kamu adalah yang berikutnya. Mudah saja untuk menganggap semua ini sebagai masalah ponsel, tapi itu melewatkan apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan sekedar soal gangguan. Ini tentang bagaimana informasi mengenai ekonomi sekarang disaring dan diperbesar secara massal. Persepsi publik tentang ekonomi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan keuangan individu. Orang bisa merasa lebih baik atau lebih buruk tentang kondisi tanpa pendapatan atau tagihan mereka sendiri berubah. Kamu bisa melihatnya dengan jelas setelah pemilu. Kondisi ekonomi yang sama bisa diinterpretasikan sangat berbeda tergantung siapa yang sedang menjabat. Angka-angka dasarnya tidak berubah dalam semalam, tapi cara angka-angka itu dibicarakan dan dirasakan seringkali berubah. Dan yang lebih parah, ini adalah siklus umpan balik. Kepercayaan diri bukan hanya sekedar penilaian terhadap ekonomi, tapi juga membentuk ekonomi itu sendiri. Ketika cukup banyak orang bersiap menghadapi krisis, mereka berhenti belanja, mereka menunda pembelian dan menimbun apa yang mereka miliki. Perlambatan yang mereka takutkan mulai menjadi kenyataan. Tekanan biaya yang nyata memicu ketakutan, dan ketakutan itu memicu isi pemberitaan. Konten itu membesar-besarkan semuanya, dan di setiap kesempatan, platform mengambil keuntungannya. Umpan berita menentukan suasana hatimu, menjualnya lalu mengembalikannya kepadamu sebagai berita. Dan semuanya bermuara pada satu tempat. Bab 6.
finansialisasi untuk bertahan hidup. Hal-hal yang dibutuhkan orang untuk hidup semakin banyak diubah menjadi aset yang menghasilkan keuntungan bagi orang lain. Perumahan adalah contoh yang paling jelas. Sekarang perumahan bukan lagi sekadar tempat berlindung. Perumahan juga menjadi investasi yang hanya menguntungkan jika harganya terus naik. Dan kenaikan harga berarti semakin sulit bagi orang berikutnya untuk mampu membelinya. Perusahaan Wall Street dan dana pensiun besar mengucurkan uang ke pasar perumahan untuk membiayai pensiun seseorang. Tapi itu bukan pensiun Anda. Perguruan tinggi juga mengalami hal yang sama. Penyedia layanan pinjaman seperti Sallie Mae dan Navient telah menagih utang mahasiswa selama bertahun-tahun. Sekolah dibayar di awal, sementara mahasiswa membayarnya hingga usia paruh baya. Bahkan dana ekuitas swasta terus mencari lebih banyak, memberi gedung apartemen, taman rumah susun, dan rumah sakit. Setiap aspek kehidupan kita diperas demi keuntungan. Bright Horizons menjalankan layanan penitipan anak sebagai bisnis yang diperdagangkan secara publik dengan kode saham BFAM. United Health, perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika Serikat, menghasilkan beberapa keuntungan tertinggi di seluruh sektor layanan kesehatan. Apa yang dulunya merupakan tempat penitipan anak di kantor dokter, sekarang beroperasi dalam skala besar sebagai bagian dari sisi pendapatan ekonomi. Para pekerja terus meningkatkan produktivitas setiap tahunnya. Imbalan dari hal itu jatuh kepada siapapun yang memiliki aset, bukan kepada siapapun yang melakukan pekerjaannya. 10% orang Amerika terkaya memiliki sebagian besar pasar saham, sementara separuh terbawah hampir tidak memiliki apa-apa. Ketika harga aset melonjak, sebagian besar orang hanya bisa melihat dari luar. Semua ini bukanlah sebuah kesalahan. Mesin itu bekerja persis seperti yang memang dirancang. Mesin itu memindahkan kekayaan dari tenaga kerja ke aset tahun demi tahun. Pekerja dibuat sibuk dan dibayar hanya cukup untuk terus bertahan. Ini akan tetap ada. Sesi suasana hati sekarang menjadi sesi permanen dan mimpi Amerika sedang berada di ujung tanduk. Bab 7. Akhir dari kemajuan. Mimpi Amerika dulunya punya jalan yang jelas. Setiap generasi seharusnya bisa berdiri sedikit lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Sebuah rumah akan menyimpan kekayaan yang bertahan lebih lama dari pemiliknya. Anak-anakmu akan memulai dengan lebih banyak daripada yang pernah kamu miliki. Bagi pekerja biasa, jalan itu sudah hilang. Tujuannya sekarang bukan lagi untuk maju, tapi hanya agar tidak semakin tertinggal. Mempertahankan posisi sudah menjadi seluruh ambisi. Generasi muda mewarisi bagian terburuk dari kesepakatan ini. Mereka memiliki utang yang lebih berat, sementara pencapaian-pencapaian penting semakin tertunda. Angka kelahiran mereka terus menurun menuju rekor terendah. Dan alasannya bukan karena hilangnya keinginan untuk memiliki anak. Orang-orang tidak mampu lagi untuk memilikinya. Pembeli rumah pertama kali yang tipikal sekarang berusia 40 tahun, tertinggi sepanjang sejarah. Pada tahun 1980-an, mereka berusia akhir 20-an. Pembeli rumah pertama kali kini hanya 21% dari pasar, bagian terkecil yang pernah tercatat. Dan banyak yang akhirnya tidak pernah membeli sama sekali. Semakin lama, rumah yang akhirnya Anda miliki lebih bergantung pada uang warisan, bukan pada pekerjaan yang Anda jalani. Beberapa orang pindah ke kota yang lebih murah, jauh dari tempat kerja. Tetapi yang harus dikorbankan adalah jarak dan orang-orang yang mereka tinggalkan. Kesenjangan kekayaan berdasarkan usia menceritakan kisah yang sama dari sisi yang berbeda. Pemilik rumah yang lebih tua memegang rumah yang nilainya berlipat ganda atau 3 kali lipat. Pekerja muda hanya memegang bukti pembayaran sewa dan tagihan pinjaman. Amerika memberikan dua perekonomian yang benar-benar berbeda kepada generasi tua dan mudanya. Sementara itu, defisit terus bergerak dan tidak pernah diam. Kekuatan yang sama yang membuat kehidupan biasa berubah dari 40 minggu kerja menjadi 62 minggu masih terus berjalan dan jumlahnya akan terus naik. Tidak ada yang bisa memperlambatnya. Ekonomi akan terus tumbuh. Para pejabat akan menunjukkan angka-angka yang kuat di depan kamera dan semua angka itu memang akurat, tetapi angka-angka itu tidak mencerminkan apa yang benar-benar dialami orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena bagi banyak rumah tangga, pendapatan yang lebih tinggi tidak membuat mereka merasa lebih maju, melainkan hanya sekedar mengikuti kenaikan biaya yang juga meningkat dengan cepat. Pertanyaan sebenarnya bukan tentang pertumbuhan. Ini tentang mengapa 1 tahun kerja penuh waktu sekarang tidak lagi terasa cukup untuk menutupi kebutuhan hidup penuh waktu. Sebagian besar perumahan dan kekayaan di Amerika Serikat masih terkonsentrasi pada satu generasi yang membangunnya di bawah kondisi ekonomi yang sangat berbeda. Ketika aset-aset itu mulai berpindah tangan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Cari tahu dalam apa yang akan terjadi setelah generasi baby boomer meninggal dunia, atau tonton video ini.